Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Umahat Majelis Ilmu Al-Minhaj yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan lagi kegiatan belajar kita di dalam mempelajari bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-Duktur Abdul Rahim. Insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan mengulang kembali pembahasan kita terkait dengan penggunaan kata amma. Dan juga insyaallah nanti juga akan ana jelaskan kembali daripada penggunaan inna dan anna. Baik, kita mulai dari pembahasan amma. Baik, untuk memudahkan silakan perhatikan penjelasan berikut. Amma itu adalah sebuah huruf yang memiliki arti adapun. Amma adalah harfun yadulu ala tafsili baina syai'aini au aktsar, yaitu sebuah huruf yang menunjukkan perincian antara dua hal atau lebih. Sebagai tambahan bahwasanya amma itu adalah termasuk bagian dari perangkat syarat yang tidak menjazm. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau kita belajar nahwu, nanti kita akan pelajari namanya adawatus syart, yaitu perangkat-perangkat syarat. Di mana di sini fungsi dari perangkat tersebut adalah menjadikan fiil mudhari' setelahnya menjadi jazm, yang merupakan sebagai syarat dan juga sebagai jawab syaratnya. Ya, jazm itu kalau mudahnya adalah menjadikan harokatnya menjadi sukun. Ya, tapi nanti ini untuk penjelasan rincinya. Ya, jadi termasuk perangkat syarat. Kemudian yang kedua, dia adalah sebagai pengikat dua kalimat. Ya, syarat dan jawabannya. Syarat dan jawabannya. Jadi digunakan untuk mengikat dua kalimat. Kemudian pada jawabnya, tadi untuk mengikat dua kalimat, syarat dan jawabnya. Nah, pada jawabnya itu harus menempel padanya fa sebagai pengikat. Ya, kemarin sudah Anda jelaskan bahwasanya ketika ada amma harus muncul adanya fa. Ya. Dan fa itu muncul atau nempel pada jawabnya. Dan di situ amma juga digunakan sebagai taukid atau penguat. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut. Ya. Misalkan ada pertanyaan, bikamil kitabu wal majalatu? Berapa harga kitab dan majalah? Perhatikan. Kita jawab dengan amma, kita rinci. Ammal kitabu, adapun kitab, fahuwa bi'asyarati riyalatin. Maka, perhatikan huruf fa di situ, fahuwa. Berarti di situ huwa di situ sebagai apa? Sebagai jawabannya. Ya. Ammal kitabu, adapun kitab, fahuwa, maka harganya bi'asyarati riyalatin. Harganya adalah 10 real. Kemudian wa ammal majalatu, dan adapun majalah, fahiya bisalasati riyalatin, maka harganya 3 real. Ya, perhatikan. Jadi kalau tertulis di situ fa berarti kata setelahnya merupakan jawab, ya. Jawab dari kata sebelumnya. Ya. Karena ada amma. Ya.
Ammal kitabu fahuwa. Ammal majalatu fahiya. Ya. Contoh lain penggunaan amma, misalkan ada pertanyaan fi ayyi kuliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu, di fakultas apa Hamid dan Utsman belajar? Ya, maka di sini kita jawab dengan menggunakan amma yang merupakan huruf yang digunakan untuk merinci. Amma Hamidun, perhatikan, amma Hamidun fayadrusu fi kulliyatit tijarah. Ya, adapun Hamid maka dia belajar di fakultas perdagangan. Ya. Sebelum kata yadrusu di situ ditambahkan huruf fa. Ya, yadrusu di situ adalah jawabnya. Ya. Fa-nya ditambahkan di situ. Ya, wajib. Ya, kemudian wa amma Utsmanu, dan adapun Utsman fayadrusu fi kulliyatit tibi. Dan adapun Utsman maka dia belajar di fakultas kedokteran. Ya. Jadi intinya untuk amma itu sebagaimana tadi yang Anda sampaikan, di antara fungsinya adalah sebagai pengikat dua kalimat, ya, syarat dan jawabnya. Ya, dan di sini ditekankan kembali untuk jawabannya harus menempel fa sebagai pengikat. Ya. Sebagaimana tadi. Ya. Satu lagi mungkin untuk contohnya sudah dikerjakan tapi tidak masalah. Aina dhahaba abuka wa akhuka? Kemana ayah dan saudaramu pergi? Perhatikan di sini. Kita jawab dengan amma karena kita akan merinci antara perginya bapak dan saudara laki-laki. Amma abi, adapun ayahku, karena kita ditanya ayah kamu maka jawabnya abi. Amma abi, adapun ayahku, fadhahaba, perhatikan. Fadhahaba, jadi harus ada fa-nya. Untuk apa? Sebagai tambahan yang menempel pada jawabnya. Amma abi, nah, adapun ayahku, nah, itu syarat. Kemudian ada jawaban. Fadhahaba, maka dia pergi ilal mustausofi. Dia pergi ke klinik. Wa amma akhi, dan adapun saudaraku, fadhahaba, maka dia pergi ila soidaliyati. Dia pergi ke apotik. Iya. Jelas ya, insyaallah ta'ala. Ini memang agak lumayan ya untuk pembahasannya, sebenarnya agak panjang tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dengan beberapa contoh yang telah dipaparkan. Berikutnya, Ana akan menjelaskan mengenai fungsi inna dan anna. Inna dan anna merupakan saudari. Itu yang pertama. Sehingga di dalam fungsi keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadikan isimnya menjadi nasab atau mansub dan menjadikan khobarnya menjadi rofa atau marfu. Ya, dan ini untuk penggunaan inna dan ana sudah berlalu sebenarnya. Ya, hanya di sini kapan keduanya digunakan itu poinnya. Baik, akan ana ulangi dulu. Tadi disebutkan bahwasanya inna dan ana menjadikan isimnya menjadi nasab atau mansub, kemudian menjadikan khobarnya rofa atau marfu. Sebagai contoh, misalkan ada kalimat ad-darsu sahlun. Pelajaran itu mudah. Perhatikan, keduanya masih rofa atau marfu. Ad-darsu sahlun. Ya.
Tapi ketika kita masukkan dengan kata inna, maka akan menjadi innad darsa sahlun. Sesungguhnya pelajaran itu mudah. Perhatikan. Yang tadinya ad-darsu sahlun, tapi ketika kemasukan inna maka menjadi innad darsa sahlun. Ya, di situ kata ad-darsa yang nasab atau mansub merupakan isim dari inna. Sedangkan kata sahlun di situ sebagai khobarnya. Ya. Jelas ya? Contoh yang lain misalkan al-baitu qoribun. Rumah itu dekat. Kita masukkan inna, maka menjadi innal baita qoribun. Rumah itu dekat. Atau maaf, sesungguhnya atau sungguh rumah itu dekat. Ya, setelah kemasukan inna. Perhatikan, kata al-baita. Setelah kemasukan inna dibaca seperti itu. Innal baita qoribun. Tadinya kalau sebelum dimasukkan inna hanya al-baitu qoribun. Tapi setelah kemasukan inna menjadi innal baita qoribun. Al-baita sebagai isimnya dan qoribun sebagai khabarnya. Iya. Dan dulu juga sudah dijelaskan bahwasanya ketika inna masuk domir itu pun akan berubah. Ya, misalkan huwa menjadi hu. Misalkan huwa talibun. Dia adalah seorang siswa atau pelajar. Maka kalau kita masukkan inna menjadi innahu talibun. Jadi inna plus huwa menjadi innahu. Ya. Inna plus anta menjadi innaka. Ya. Paham ya di sini? Apabila isimnya dohir, kayak tadi misalkan ad-darsu sama al-baitu, ketika kemasukan inna hanya harokatnya yang berubah. Tapi kalau domir berubah bentuknya. Yang tadinya huwa misalkan menjadi hu, innahu. Yang tadinya anta, inna plus anta menjadi ka, innaka. Yang tadinya anti misalkan, kalau kita masukkan inna menjadi innaki. Ya, jadi perbedaannya itu. Kalau masuk ke dalam isim dohir, perubahannya harokat. Tapi kalau masuk ke dalam isim domir, kata ganti, perubahannya bentuk. Begitu juga pada anna yang merupakan saudarinya inna. Karena memiliki fungsi yang sama, maka juga demikian. Sama fungsinya. Dari sisi fungsi. Iya. Jelas ya di sini untuk mukadimahnya. Dan di sini pada pelajaran yang ke-12, pada latihan yang ke-6, yang ditekankan adalah penggunaan. Kapan digunakan inna dan kapan digunakan anna. Ya, yang pertama, di sini untuk penggunaan inna, ya pada latihan yang ke-6 ini, pada dua tempat. Ya, yang pertama pada permulaan kalimat, ya, di awal kalimat. Jadi inna digunakan pada awal kalimat, sedangkan anna tidak bisa. Ya, anna tidak bisa digunakan untuk pada awal kalimat. Contohnya misalkan innal qur'ana kitabullahi. Perhatikan. Di situ ya kata inna di permulaan kalimat. Ya. Jadi penggunaan inna pada permulaan kalimat, sedangkan anna tidak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kata inna itu masuk setelah ada fi'il qala yang memiliki arti berkata. Atau turunannya. Ya qala itu sebuah fi'il yang artinya berkata. Qala adalah fi'il madhi. Turunannya berarti seperti setelah fi'il mudhari, setelah fi'il amr. Ya. Jadi inna masuk setelah ada fi'il tersebut, yaitu qala dan turunannya. Ya. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari, dan kul
katakanlah adalah fiil madinya, fiil amrnya, maaf. Jadi apabila ada fiil tersebut, maka ina masuk padanya. Ya, sebagai contoh misalkan, qalal mudarisu, bapak guru berkata, innad darsa sahlun. Sesungguhnya pelajaran itu mudah. Atau contoh yang lain, qala Muhammadun, Muhammad berkata, inna Hamidan jalisun. Sesungguhnya Hamid duduk. Perhatikan. Karena ada fiil qala, maka ina yang digunakan, bukan ana. Ya, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh qalal mudarisu annad darsa sahlun. Tidak boleh. Jadi harus menggunakannya adalah ina. Ya, itu dari sisi penggunaannya. Kemudian bagaimana? Kapan ana digunakan? Ya. Ya, pada pelajaran yang keenam ini, atau maaf, pada latihan yang keenam ini, tadi penggunaan ina hanya pada dua tempat. Yang pertama adalah di awal kalimat, di permulaan kalimat. Yang kedua adalah setelah fiil qala. Jadi apabila ada sebuah kalimat, di situ digunakan fiil qala, maka ina yang digunakan, bukan ana. Jelas ya? Hanya pada dua tempat. Sekarang penggunaan ana. Ya, kalau ana itu tadi dijelaskan tidak bisa di awal kalimat. Ya, ana tidak bisa di awal kalimat. Berarti di mana? Berarti di tengah kalimat. Dan kapan digunakan ana? Maka setelah ada fiil kata kerja tapi bukan qala. Ya, ada fiil di kalimat tersebut tapi bukan qala. Sebagai contoh misalkan, sami'tu, aku mendengar, anna Muhammadan maridun. Ya, perhatikan. Sami'tu, aku mendengar, anna Muhammadan maridun. Bahwasanya Muhammad sakit. Perhatikan, anna, penggunaannya. Karena apa? Karena fiilnya adalah sami'a. Ya, fiilnya sami'a. Yang berarti mendengar, bukan qala, bukan berkata. Ya. Jadi kalau bukan fiilnya qala, yang digunakan adalah kata anna. Ya. Misalkan contoh yang lain, azunnu, aku mengira, perhatikan, azunnu, aku mengira, dzunna yazunnu, fiil, bukan fiil qala. Sehingga yang digunakan apa? Ana atau ina? Ya, ana. Azunnu, aku mengira, annal imtihana qoribun, bahwasanya ujian sudah dekat. Perhatikan. Annal imtihana qoribun. Kok pakai ana tidak ina? Ya, karena fiilnya adalah adzunnu, bukan qala atau yaqulu. Iya. Jadi itu penggunaannya. Jadi intinya, kalau inna di awal kalimat dan di tengah-tengah, tapi setelah ada fiil qala dan turunannya. Bisa fiilnya madi, qala. Kalau fiilnya mudhari berarti yaqulu. Kalau banyak pelakunya berarti yaquluna. Jamak laki-laki. Ya, kalau saya yang mengatakan berarti akulu. Nah, itu termasuk turunannya. Atau kalau kami yang mengatakan berarti nakulu. Seperti itu. Nah, itu penggunaannya harus dengan kata inna. Ya. Karenanya dalam sebuah ayat disebutkan, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, perhatikan kata kul itu merupakan fi'il amr dari qala yaqulu. Makanya setelahnya adalah pakai inna. Ya, kul innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Ya, syahidnya yaitu setelah ada kata kul yang
memiliki arti katakanlah, ya, yang berasal dari kata qala yaqulu kul. Kemudian setelahnya ada huruf inna. Ya. Jelas ya? Insyaallah taala.